Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur yang lain dari pendidikan adalah jalur pendidikan non-formal. Jadi jalur pendidikan non-formal itu pendidikan yang bebas ya, dalam arti terbuka untuk umum, maka yang dipakai untuk sarana pendidikan non-formal itu bisa melalui media massa. Jadi media massa seperti koran, majalah, kemudian radio, televisi, film, perpustakaan, maupun museum. Jadi orang bisa belajar sejarah dari mana saja. Nah, sebenarnya di selang-selang waktu pembelajaran formal, sebenarnya ya pendidikan formal, bisa saja siswa-siswa itu dan mahasiswa belajar melalui jalur non-formal. Itu mereka bebas ya membaca surat kabar, majalah, radio, televisi, film, perpustakaan, dan museum. Nah, kalau zaman sekarang sudah bertambah dengan media sosial YouTube misalnya, maka YouTube itu menjadi sarana untuk berkomunikasi ya. Bahkan YouTube itu di kemudian hari bisa digunakan sebagai sumber sejarah, terutama sumber sejarah lisan. Karena berita-berita lisan itu banyak bermunculan di area internet yang tidak terbatas itu. Nah, sehingga sebenarnya sejarawan tidak akan kehilangan objek-objek penelitian, terutama penelitian sejarah modern, penelitian sejarah kontemporer yang terjadi pada masa kini. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pendidikan non-formal itu bisa melahirkan para sejarawan yang tidak terdidik langsung, terutama melalui pendidikan kesejarahan. Jadi, memang orang yang belajar sejarah secara akademis bisa disebut sebagai sejarawan ya, profesional. Tetapi bagi yang belajar melalui non-formal, pendidikan non-formal, dia pun bisa menjadi sejarawan profesional. Artinya, tentu saja ia harus banyak belajar, ya, banyak melakukan penelitian, banyak melakukan penulisan. Jadi bagaimanapun juga, sejarawan itu bisa dilahirkan dari mana saja. Ya. Sejarawan yang mungkin profesional, tetapi tidak berani turun melakukan penelitian dengan serius, maka keprofesionalannya itu justru akan seringkali diragukan. Nah, tetapi banyak pula sejarawan yang lahir secara pendidikan non-formal karena dia melakukan latihan-latihan, kemudian juga membangun keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan metode penelitian, kemudian juga penguasaan teori-teori, dan juga metodologi, maka sejarawan yang tadi disebut bukan sejarawan akademis, maka ia pada suatu saat akan menjadi sejarawan akademis, ya, yaitu sejarawan yang belajar mandiri, belajar ya sendiri, ya, jadi tidak melalui pendidikan formal tetapi non formal. Nah, tetapi belajar mandiri seringkali memang hasilnya seringkali bisa lebih bagus daripada yang pendidikan formal dari seorang akademisi. Jadi semuanya memang tergantung kepada kreativitas dan juga insting untuk melakukan penelitian dengan segigih mungkin agar dapat menyusun historiografi yang bermanfaat, terutama dalam hal kebutuhan museum. Jadi museum-museum itu memang harus ditopang oleh para sejarawan profesional, baik yang karena belajar sendiri atau otodidak maupun yang belajar secara akademis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.